Ada sebuah penilaian yang cukup menarik datang dari mantan pelatih Real Madrid, yaitu Carlo Ancelotti, mengenai situasi skuad Real Madrid saat ini. Mengingat banyak sekali konflik ya dan perkelahian antar sesama pemain maupun ke jajaran pelatih yang sekarang itu terjadi atau membesar ketika ditinggal oleh Don Carlo Ancelotti, sehingga Carlo Ancelotti pun ikut mengomentari apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di kubu Real Madrid. Carlo Ancelotti menilai Real Madrid saat ini sedang berada dalam fase membangun ulang generasi baru setelah kehilangan banyak pemain penting dalam beberapa tahun terakhir. Generasi lama harus dibangun kembali. Mereka kehilangan pemain-pemain sangat penting seperti Casemiro, Modric, Kroos, dan juga Karim Benzema. Menurut Ancelotti, kehilangan sosok berpengalaman tidak hanya bertambah pada kualitas permainan, tetapi juga suasana dan karakter di ruang ganti. Atmosfer dalam skuad sangat penting. Hal itu datang dari permainan yang punya karakter, kepribadian, dan jiwa kepemimpinan. Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa kesuksesan tidak hanya bergantung pada kualitas teknik pemain, tetapi juga keseimbangan dalam tim dan mentalitas skuad secara keseluruhan. Real Madrid membutuhkan waktu untuk membangun kembali lingkungan seperti dulu untuk meraih sukses. Bukan hanya soal kualitas teknik, tetapi juga menemukan keseimbangan yang tepat. Dilansir dari The Athletic ya. Ini benar-benar penilaian yang sangat on point dan gue juga sangat setuju dengan apa yang diutarakan oleh Don Carlo Ancelotti ya. Jadi semrawutnya skuad Real Madrid saat ini bahkan sampai adu fisik ya. Perkelahian yang sudah baku hantam lah taruhannya ya. Karena dari video-video yang sudah beredar seperti penamparan seperti Anthony Rudiger yang menampar Carreras juga kan itu parah banget ya, bahkan menampar asisten pelatih pada staf kepelatihan gitu kan. Dan juga pertikaian antara Valverde dan juga Tchouaméni ini juga kan menjadi highlight penting, bahkan sampai-sampai Real Madrid itu kan dipenuhi dengan meme ya. Meme bahwa sekarang Real Madrid itu udah ganti cabur guys, udah ganti cabang olahraga. Sekarang karena 2 musim tanpa gelar, Real Madrid itu sudah jadi olahraga tinju ya, atau MMA gitu kan. Nah, hal ini juga emang benar sama apa yang dikatakan oleh Carlo Ancelotti. Poin utama pertama adalah eh, skuad Real Madrid yang sekarang itu kehilangan sosok abang-abangan ya. Sosok senior yang bisa menjaga stabilitas dan keharmonisan di ruang ganti dalam skuad itu sendiri. Karena nama-nama seperti Casemiro, Toni Kroos, Modric, Benzema itu belum ada sosok penggantinya. Ibarat regenerasi, mungkin Real Madrid itu telat regenerasi karena pemain yang baru didatangkan juga termasuk pemain-pemain muda dan pemain senior yang sekarang masih stay di Real Madrid. Ini pemain senior yang apa ya, yang menjadi saksi back to back 3 kali UCL Real Madrid kala itu waktu dilatih oleh Zidane. Yang tersisa hanya tinggal 3 nama dan bahkan di musim depan mungkin tersisa 2 nama saja ya. Yang pertama ada Thibaut Courtois, yang kedua ada Dani Carvajal, dan yang ketiga ada Vinicius Junior. Selain mereka bertiga, itu semuanya relatif pemain baru ya, dan pemain yang masih sangat muda. Sedangkan kalau untuk ini juga, kalau untuk apa, Vinicius juga justru ego besar itu datang dari Vinicius Junior ya. Karena Vinicius Junior langsung berkonflik dengan sang pelatih saat itu, Xabi Alonso. Lalu ada Thibaut Courtois juga yang meskipun dia sosok senior tetapi tidak memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik karena memang cenderung sifatnya pendiam ya, sehingga tidak bisa menghangatkan keharmonisan di ruang ganti. Lalu ada Dani Carvajal. Seperti yang kita tahu, Dani Carvajal memang sudah tidak bisa perform lagi ya.
sudah tidak bisa menjadi starting eleven lagi gitu kan di skuad Real Madrid. Bahkan sejak eranya Xabi Alonso juga seringkali menghangatkan bangku cadangan. Bahkan kalau kita ngomongin Dani Carvajal, sejak era dulu juga, sejak era waktu, back to back champion juga, itu kan kebanyakan bukan bukan starting line up ya, bukan pemain yang diturunkan 90 menit gitu kan. Sehingga mungkin secara, wibawanya dirasa kurang. Bahkan ya Dani Carvajal ini juga musim terakhir dia kan. Sehingga bener kata Carlo Ancelotti, yang dibutuhkan oleh Real Madrid adalah pemain-pemain yang menjadi sosok abang-abangan, dan ini ya mau tidak mau waktunya untuk regenerasi, untuk, skuad yang baru ya, membangun ulang total gitu kan. Jadi nanti keputusan dari Real Madrid ini akan seperti apa, dan jangan-jangan ya regenerasi ini kan tidak bisa tercipta dalam waktu yang relatif singkat. Jadi memang sangat memakan waktu ya. Apakah proses regenerasi yang bisa dibilang telat ini itu akan memerlukan waktu yang cukup lama? Dalam artian Real Madrid akan merasakan terseok-seok ya, baik itu di liga atau di kompetisi Eropa. Karena ya keputusannya harus diambil siapa sosok yang layak untuk bertahan dan siapa sosok yang seharusnya keluar. Dan di era kepemimpinan pelatih baru yang rumornya santer terdengar itu Jose Mourinho. Jadi keputusan penting adalah untuk menentukan siapa pemain yang bertahan, siapa pemain yang dilelang dalam bursa transfer musim panas mendatang. Dan rumornya ya Vinicius Junior akan pergi ke Manchester City. Ya mungkin kalau Vinicius Junior yang keluar dari klub, otomatis Real Madrid memiliki proyek jangka panjang dengan Kylian Mbappe. Karena kalau menurut gue pribadi, dari awal harusnya Real Madrid itu harus bisa memilih ya salah satu saja antara Kylian Mbappe maupun Vinicius Junior. Meskipun di antara dua pemain ini tidak terlibat konflik secara nyata, tetapi dalam segi gameplay atau permainan juga sangat nabrak banget ya. Karena jikalau nanti Kylian Mbappe yang harus mengalah dan menempatkan posisi yang bukan posisi, utamanya, yaitu ada di sayap kiri, itu kan juga menurunkan performa. Karena data yang bisa kita lihat di musim ini, produktivitas gol dari pemain-pemain Real Madrid itu berkurang ya setelah ada kehadiran dari Kylian Mbappe. Jadi kan pasti ada yang salah ya, ada something wrong gitu kan. Sedangkan ketika Kylian Mbappe cedera, justru produktivitas gol dari para pemain Madrid itu malah meningkat, bahkan mampu mengalahkan Manchester City-nya Pep Guardiola kan. Jadi memang ada sesuatu yang harus dibenahi nih dari dalam susunan line up, skuad Real Madrid itu sendiri. Dan sosok pelatih baru mereka itu akan menjadi kunci ya, akan menjadi kunci gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang poin-poin yang sudah dijelaskan oleh Carlo Ancelotti? Kalau menurut gue mah ya memang benar ya. Karena performa tim itu tidak bisa ditentukan hanya dengan skill atau kualitas dari individu dalam bermain sepak bola, tetapi juga dari mentalitasnya, dari karakternya. Harus ada sosok leadernya di dalam tim. Siapakah yang akan menjadi sosok leadership? Jadi tidak main kubu-kubuan, karena kabar yang kita terima di dalam skuad Real Madrid itu ada semacam kubu-kubuannya. Ada kubu yang lebih, memilih bergabung atau cenderung ke Kylian Mbappe, ada juga kubu yang cenderung ke Vinicius Junior, lalu ada juga kubu yang ke Jude Bellingham. Jadi di dalam satu timnya saja sudah nggak akur gitu kan, gimana nanti bisa perform di pertandingan sesungguhnya. Ini harus segera diatasi ya. Apalagi seperti yang kita tahu Florentino Perez juga kan memulai genderang perang nih melawan media dan juga melawan presiden La Liga itu sendiri ya. Jadi tidak cukup konflik itu ada di kubu internal Madrid, sekarang Real Madrid itu menantang faktor-faktor eksternal ya, sampai harus menyinggung skandal lama yang berkaitan dengan Barcelona, yaitu skandal suap ya, kasus Negreira gitu kan. Jadi memang agak-agak gimana nih kondisi Real Madrid saat ini ya. Ya mungkin Carlo Ancelotti termasuk yang beruntung ya bisa keluar sebelum semakin kacau, karena yang kita dengar bahkan di era waktu Carlo Ancelotti masih menjadi pelatihnya Real Madrid, konflik-konflik itu sudah ada, tetapi memang masih bisa diredam karena kala itu masih ada sosok seperti Luka Modric, Toni Kroos, dan juga ada satu laginya siapa ya? Toni Kroos,
Benzema masih ada gitu kan di akhir-akhirnya gitu kan. Sehingga ketika abang-abangan itu udah nggak ada ya sekarang lah apa yang terjadi sama Madrid sekarang. Nah, kalau menurut kalian setuju juga nih guys sama statement dari Carlo Ancelotti. Nah, kita langsung lanjut, ada berita nih masih nyambung sama Real Madrid ya. Dan kali ini beritanya datang untuk Paduka Endrick. Breaking news, Endrick dikabarkan akan mengucapkan salam perpisahan kepada Lyon pada hari Minggu nanti. Setelah itu, wonderkid asal Brazil tersebut dijadwalkan kembali ke Spanyol pada hari Senin. Momen perpisahan ini dipastikan akan menjadi emosional bagi fans yang sempat menikmati bakat besar sang pemain. Nah, ini ada kabar yang entah ini kabar baik atau kabar buruk, tetapi yang kita tahu Endrick itu udah mulai nyaman di Lyon ya, di Olympique Lyon. Karena Endrick mendapatkan treatment yang sangat bagus dari manajemen staff, dari staf kepelatihan di Lyon sendiri, sehingga performanya juga bisa terbilang sesuai ekspektasi bahkan melebihi ekspektasi ya. Bisa membawa Lyon bahkan bisa mengalahkan PSG-nya Luis Enrique gitu kan, di mana Endrick bisa mencetak 1 gol dan juga 1 assist dalam pertandingan tersebut. Namun ya karena statusnya Endrick di Lyon itu sebagai pemain pinjaman ya, mau tidak mau ketika masa pinjamannya sudah habis, ya harus balik lagi ke Real Madrid. Namun sayangnya kembalinya Endrick ke skuad Real Madrid sekarang itu bertepatan dengan situasi yang lagi konflik, lagi amburadul gitu kan. Apakah ini baik untuk Endrick? Dari sisi pemainnya sendiri, Endrick mengatakan kalau bisa perpanjang loan lebih baik perpanjang loan ya kalau untuk Endrick ya. Tetapi Florentino Perez tetap kekeh ingin membawa kembali Endrick ke Santiago Bernabeu. Bahkan ada statement yang cukup tegas, Endrick itu tidak akan disewa, bukan disewa, tidak akan dipinjamkan lagi, apalagi tidak akan dijual ya di dalam bursa, karena mungkin seperti yang sudah kita bahas, regenerasi pemain baru di Real Madrid salah satu yang akan bertahan dan bersinar menjadi pemain inti Real Madrid 5 sampai 10 tahun ke depan. Salah satunya adalah Endrick itu sendiri. Dan tantangan terbesarnya, apakah Endrick mampu memberikan dampak besar atau kontribusi nyata ke dalam proyek jangka panjang yang baru saja dimulai oleh Real Madrid dengan pelatih mereka yang baru di musim depan. Ini masih menjadi pertanyaan tanda tanya besarnya ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys tentang situasi Real Madrid saat ini? Konflik di internal belum kelar, langsung buka konflik lebih luas lagi, menyerang media, menyerang presiden La Liga, bahkan menyerang rival abadi mereka yaitu FC Barcelona. Dan pertanyaannya, apakah ini menjadi sinyal atau tanda-tanda bahwa era Florentino Perez akan segera berakhir? Akan segera Real Madrid akan segera mendapatkan sosok presiden klub baru ya. Nah, coba dong drop opini kalian tentang situasi Real Madrid saat ini di kolom komentar.